Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdardianto dengan NIM 17056241 dari Prodi S1 Manajemen. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan menerangkan suatu contoh dari naskah perjanjian kontrak sewa menyewa tanah, yaitu untuk melengkapi UTS dari mata kuliah Hukum Bisnis. Nah, maka dari itu izinkan saya pribadi untuk menjelaskan dengan jelas isi dari naskah perjanjian kontrak sewa menyewa tanah ini. Oke, sebelum kita memasuki contoh dari naskah surat perjanjian kontrak ini, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, jadi surat naskah perjanjian atau kontrak sewa menyewa tanah adalah sebuah dokumen hukum tertulis yang memuat kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak pertama selaku pemilik tanah atau pemberi sewa, pemiliknya, dan pihak kedua yaitu pihak yang menyewa atau menggunakan tanah tersebut. Nah, jadi perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, dokumen ini mengatur ketentuan penggunaan sebidang tanah oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama dari pihak pertama ataupun kedua. Oke, next. Nah, jadi apa sih tujuan utama dari surat perjanjian sewa menyewa tanah ini dibuat? Jadi apa gitu tujuannya? Nah, tujuan utama dari surat perjanjian atau kontrak sewa menyewa tanah ini dibuat adalah untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hubungan sewa menyewa tersebut. Nah, melalui dokumen ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pemilik tanah maupun penyewa, dinyatakan secara tegas sehingga menghindari kesalahpahaman ataupun konflik ataupun sengketa di kemudian hari. Nah, oke. Jadi di sini adapun isi umum perjanjian sewa menyewa tanah, yaitu yang pertama ada identitas para pihak, yang kedua ada objek sewa, ketiga jangka waktu, dan keempat biaya sewa, dan 5 hak dan kewajiban, dan 6 larangan dan sanksi, dan 7 penyelesaian perselisihan, dan yang terakhir yaitu penutup. Oke, lanjut. Nah, oke, mari kali ini kita akan membahas langsung masuk ke contohnya saja, yaitu surat perjanjian sewa menyewa tanah sawah. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini ada data-data di antara kedua belah pihak, ada pihak pertama dan kedua. Nah, jadi pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2025 yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, pihak pertama nih, nama Suharyono, tanggal lahir Magelang 10 Agustus 1965. Alamat Jalan LKR Manggis, Kecamatan Dramaga, nomor 123. Oke, nomor KTP 3271041086500015. Nah, dalam hal ini bertindak selaku pemilik dan yang berwenang untuk menyewakan. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, yaitu adalah pemilik pihak pertama. Oke, yang kedua, lalu nama Rusdardianto, tanggal lahir Bogor 21 Desember 2004. Nah, alamat Dramaga Kampung Manggis nomor 145 dengan nomor KTP 3274042112050009. Nah, selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua, yaitu penyewa. Oke, kedua belah pihak ini sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa tanah sawah. Oke, lanjut. Nah, jadi pihak pertama adalah pemilik yang sah atas tanah yang ingin disewakan beralamat di Jalan LKR Manggis, Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680. Nah, dan pihak kedua yaitu bermaksud untuk menyewa tanah sawah tersebut untuk digunakan sebagai lahan penghasilan bahan pangan, sumber pendapatan, dan tempat kerja untuk pekerjaan lah. Oke. Dengan ini kedua belah pihak menerangkan bahwasannya pihak pertama yaitu selaku pemilik sah dari tanah sawah telah menyetujui untuk menyewakan tanah tersebut kepada pihak kedua berupa poin pertama, bahwa pihak pertama adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah dari
sebidang tanah sawah dengan luas kurang lebih 3.600 persegi yang terletak di Jalan LKR Manggis Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16680 dengan batas-batas sebagai berikut. Oke, lanjut. Nah, ini batas-batasnya: sebelah utara perbatasan dengan saluran irigasi sekunder. Nah, lalu sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Asep. Dan lalu sebelah selatan berbatasan dengan Jalan LKR Manggis. Dan lalu selanjutnya sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Ibu Siti. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya dari 3.600 meter kubik ini, lalu dijelaskan di utara ada apa dan timur punya milik siapa dan sebagainya. Oke, poin kedua, bahwa pihak pertama akan menyewakan tanah tersebut yang sudah dirincikan di atas kepada pihak kedua. Dan pihak kedua benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa tanah dari pihak pertama. Nah, poin selanjutnya, dikarenakan di antara belah pihak telah menerangkan, maka bahwa pihak pertama dengan ini telah bersepakat untuk menyewakan kepada pihak kedua. Maka dengan ini menyewa tanah sawah dari pihak pertama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan lampiran materai serta dilampirkan dalam perjanjian sewa menyewa tanah sawah. Oke, lalu selanjutnya para pihak menerangkan bahwa sewa menyewa tanah sawah ini telah diterima dan disetujui dengan dilangsungkannya syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 13 pasal seperti berikut. Pasal pertama yaitu harga sewa. Nah, poin pertama, harga sewa tanah sawah ditetapkan untuk 3.600 meter kubik, berarti sama dengan 15 juta per tahun. Maka untuk keseluruhan jangka waktu sewa dan uang tersebut akan diberikan dari pihak kedua kepada pihak pertama dengan bersamaan atas penandatanganan surat perjanjian ini sebagai tanda pelunasan bayaran dari seluruh jumlah uang sewa dari penyewaan tanah sawah tersebut. Lalu poin kedua, pihak pertama akan memberikan tanda bukti atas penerimaan tersendiri kepada pihak kedua selaku penyewa. Dan lalu yang ketiga, pihak pertama dalam masa sewa menyewa ini sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengambil uang sewa tambahan lagi selain dari keterangan nomor 1 dari pihak kedua dengan mengemukakan dalih atau alasan apapun. Oke, lanjut. Sekarang lanjut ke pasal 2 dan 3. Jangka waktu dan serah terima tanah. Pasal kedua dulu, yaitu jangka waktu. Nah, poin pertama, yaitu sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 2 tahun. Di jangka waktu, maaf, ini salah, harusnya jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2026. Nah, setelah jangka waktu tersebut berakhir dan pihak kedua bermaksud untuk memperpanjang, maka pihak kedua diharuskan bagi pihak kedua memberitahukan kepada pihak pertama secara tertulis selambat-lambatnya 30 April 2026, bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. Oke, lanjut poin ketiga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah sawah tersebut akan ditentukan dalam surat perjanjian tersendiri. Oke, lalu selanjutnya yaitu pasal ketiga, yaitu serah terima tanah sawah. Poin pertama, pada saat perjanjian ini telah disahkan, maka pihak pertama menyerahkan tanah sawah sewanya kepada pihak kedua selaku penyewa. Lalu poin kedua, pihak kedua menerima penyerahan tanah sawah tersebut sesuai kondisi nyata pada hari penyerahan tersebut. Nah, lalu yang poin ketiga, penyerahan tanah dan pihak pertama kepada pihak kedua didokumentasikan dalam sebuah acara serah terima sebagai bukti pelaksanaan penyerahan tersebut. Oke, next slide. Nah, selanjutnya pasal 4, penggunaan tanah. Pasal 4, penggunaan tanah, poin pertama, yaitu pihak kedua berhak sepenuhnya untuk menggunakan tanah sawah tersebut yang telah disewanya dengan perjanjian ini untuk digunakan sebagai lahan penghasilan bahan pangan, sumber pendapatan, dan untuk tempat kerja atas tanggung jawab pihak kedua sendiri dan dengan memperhatikan serta mentaati segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Lalu poin kedua,
bagi penggunaan tanah oleh pihak kedua hanya terbatas pada tujuan yang tertuang dalam perjanjian ini, dan perubahan penggunaan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pihak pertama. Oke, selanjutnya yaitu pasal 5 dan 6. Pasal 5 yaitu penggunaan tanah. Nah, penggunaan tanah dari poin pertama yaitu pihak kedua berkewajiban untuk menjaga kondisi tanah agar tetap baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak, mengurangi nilai, atau menimbulkan sengketa hukum atas tanah tersebut selama masa sewa berlangsung. Lanjut yang kedua, yaitu pihak pertama akan melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan di lingkungan wilayah usahanya, namun tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat tindakan pihak ketiga terhadap pihak kedua. Selanjutnya yaitu pasal ke-6, pengalihan sewa. Nah, dalam masa berlakunya perjanjian ini, pihak kedua tidak diperkenankan memindah tangankan atau menyewakan kembali dan atau mengalihkan hak penggunaan atas tanah tersebut kepada pihak lain ataupun pihak ketiga misalnya. Ada pihak lain. Nah, dalam bentuk apapun. Nah, kecuali jika mendapatkan izin tertulis dari pihak pertama selaku pemiliknya yang didokumentasikan dalam suatu perjanjian sewa-menyewa tanah sawah. Oke, selanjutnya adapun pasal 7 dan 8 yaitu pajak, iuran, dan pungutan. Nah, di sini jelaskan. Nah, berikut beberapa penjelasan dari segala pajak, iuran, dan pungutan uang yang berhubungan dengan tanah sawah. Ini diberlakukan dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebelum dan sampai dengan tanggal penandatanganan perjanjian ini, maka seluruh kewajiban atas pajak, iuran, dan pemungutan yang dikenakan atas tanah sawah tersebut masih menjadi tanggung jawab penuh dari pihak pertama. Lalu yang kedua, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan selama masa berlakunya, maka seluruh kewajiban atas pajak, iuran, dan pungutan yang dikenakan atas tanah sawah beralih menjadi tanggung jawab bagi pihak kedua. Jadi kan sewa menyewa ini kan dialihkan kepada pihak kedua, yaitu yang si penyewa tersebut ketika sudah menandatangani surat ini. Oke, selanjutnya yaitu ketiga. Yang ketiga, segala bentuk tindakan ataupun perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kedua dalam penggunaan tanah sawah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, baik secara perdata maupun pidana. Oke, selanjutnya yaitu ada pasal 8, kewajiban ahli waris. Nah, kewajiban ahli waris, guys. Perjanjian ini tidak berakhir akibat meninggalnya salah satu pihak, melainkan tetap berlaku dan mengikat kepada para ahli waris ataupun penerima hak dari masing-masing pihak. Oke, selanjutnya. Next slide. Nah, pasal 9 yaitu pelanggaran atau kecurangan. Kan mungkin pasti kadang-kadang setiap permasalahan pasti ada pelanggaran atau kecurangan dari di antar kebelah pihak. Nah, ini ada penjelasannya. Nah, apabila salah satu di antara dua belah pihak melakukan kecurangan atau tidak menaati ketentuan dalam perjanjian ini, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika pihak kedua melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi perjanjian ini, maka pihak pertama berhak mengajukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Nah, boleh membatalkan. Lalu yang kedua, jika pihak pertama melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi perjanjian ini, maka pihak pertama berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak kedua. Harus mengganti rugi kepada pihak kedua yang menyewa ini. Nah, besarnya ganti rugi tersebut ditetapkan oleh 3 orang arbiter yang terdiri dari. Nah, sebelum kita lanjut, kita garis bawahi, arbiter itu adalah seseorang yang ditunjuk untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan antara dua pihak di luar pengadilan. Nah, dalam konteks hukum, arbiter biasanya dipilih oleh para pihak yang bersengketa dan bertindak sebagai pihak netral yang memberikan keputusan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi penjelasan arbiter seperti itu. Lalu, arbiter yang terdiri dari, lanjut, yang A yaitu 1. Orang arbiter yang ditunjuk oleh pihak pertama. Nah, lalu yang kedua, yang B, 1 orang arbiter yang ditunjuk oleh pihak kedua. Jadi masing-masing ada. Lalu yang ketiga, yang C, 1 orang arbiter yang disepakati dan ditunjuk bersama. Jadi 3 arbiter. Oke, oleh kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing. Nah,
Poin ketiga, apabila keputusan dari para arbiter tersebut tidak dapat diterima, jadi ketika tidak diterima nih keputusannya oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka kedua pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Bogor. Kan ini tempatnya di Bogor. Jadi serahkan kepada kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Bogor di Bogor. Nah, guna untuk mengangkat 1 atau 2 orang arbiter tambahan untuk melengkapi susunan arbiter yang ada. Jadi untuk melengkapi semuanya lah yang kurang-kurang. Oke, selanjutnya next slide. Lalu lanjut ke pasal 10 dan 11. Nah, di pasal 10 ini yaitu pemutusan perjanjian oleh pihak pertama. Jadi ada pemutusan juga dari pihak pertama dan kedua juga. Nah, yang pertama, pihak pertama berhak untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa ini berdasarkan dengan perjanjian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kedua dengan hal-hal berikut. Poin pertama, yaitu pihak pertama berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa memberitahu terlebih dahulu apabila pihak kedua lalai dalam melakukan pembayaran harga sewa, biaya perawatan dan atau tagihan lainnya yang terutama selama jangka waktu tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh sepihak. Lanjut poin kedua, yaitu pihak pertama berhak mengakhiri perjanjian sewa secara sepihak tanpa memberitahuan terlebih dahulu apabila kegiatan atau usaha pihak kedua dihentikan sementara berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang atau apabila izin usaha pihak kedua dicabut oleh pihak pertama. Oke, lanjut sekarang pasal ke-11. Tadi pihak pertama, sekarang lanjut ke pihak kedua. Itu pemutusan perjanjian oleh pihak kedua. Nah, pihak kedua berhak untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa berdasarkan perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sewa-menyewa dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ada syaratnya. Yang pertama, pihak kedua memberitahuan secara tertulis perihal keinginannya itu kepada pihak pertama. Lalu, pihak pertama akan memberikan jawaban secara tertulis kepada pihak kedua perihal permintaan tersebut dengan disertai pemberitahuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Lanjut poin kedua, pihak kedua tidak berhak untuk menuntut pengembalian uang sewa yang udah dikasih dan biaya perawatan yang telah diterima oleh pihak pertama. Oke, lanjut lagi yaitu pasal 12. Nah, jadi ada penyelesaian juga, ada solusinya. Penyelesaian perselisihan. Nah, yang pertama, setiap hal yang diatur dalam perjanjian ini surat ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak melalui musyawarah secara kekeluargaan guna untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi tidak langsung bubar ataupun ya dengan tidak adil lah. Jadi harus dibicarakan dengan musyawarah untuk kesepakatan bersama. Oke, lanjut yang kedua. Dan apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan atau dengan baik, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum, langsung jalur hukum. Dan dengan ini menetapkan domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Kepanitraan Pengadilan Bogor. Oke, selanjutnya yaitu pasal 13, yaitu yang terakhir penutup. Nah, surat perjanjian sewa-menyewa tanah sawah ini dibuat rangkap 2 dan ditandatangani kedua belah pihak di Jalan LKR Manggis Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor pada hari Kamis 22 Mei 2025, yang dimana masing-masing pihak berada dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga. Nah, ditandatangani oleh pihak pertama dari Suharyono dan pihak kedua Rusdi Ardianto. Oke, dan ini ada beberapa referensi yang saya jadikan patokan untuk membuat suatu contoh surat perjanjian ini. Oke, dikarenakan sudah di akhir ujung video ini, saya akan memberikan sedikit suatu kesimpulan bahwasannya betapa pentingnya surat perjanjian kontrak sewa-menyewa ini untuk kesepakatan di antara kedua belah pihak, yang mana agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjanjian sewa-menyewa ini. Nah,
Lalu dan demikianlah penjelasan dari contoh surat perjanjian kontrak sewa menyewa tanah ini yang telah saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kata-kata saya yang benar itu datangnya hanya dari Allah. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.